Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi kita berdua di sini hadir untuk mempresentasikan mata kuliah Artificial Intelligence dengan tema Knowledge Based Algorithm. Jadi apa itu Knowledge Based Algorithm? Jadi Knowledge Based Algorithm ini adalah algoritma berbasis pengetahuan adalah jenis algoritma yang menggunakan pengetahuan atau informasi yang telah diketahui sebelumnya untuk membantu dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Pengetahuan ini dapat berupa aturan, fakta, konsep, atau model yang telah diakumulasi dari pengalaman sebelumnya atau dari sumber eksternal. Ada beberapa jenis-jenis knowledge-based algorithm dan cara penerapannya. Yang pertama adalah algoritma berbasis aturan atau rules-based algorithm. Jadi, ini adalah jenis algoritma berbasis pengetahuan yang menggunakan aturan-aturan logika untuk mengambil keputusan. Aturan-aturan ini biasanya berbentuk jika atau then, di mana jika kondisi tertentu terpenuhi maka tindakan tertentu akan diambil. Contoh penerapannya adalah sistem manajemen penerapannya ada pada manajemen risiko perbankan. Jadi algoritma ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan tentang pemberian pinjaman berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti tingkat kredit tertentu atau rasio utang terhadap pendapatan. Yang kedua, sistem rekomendasi. Jadi algoritma ini berbasis pengetahuan sering digunakan dalam pengembangan sistem rekomendasi untuk merekomendasikan produk, konten, atau layanan kepada pengguna berdasarkan pemahaman tentang referensi dan perilaku mereka. Contohnya itu seperti Netflix yang menggunakan algoritma berbasis pengetahuan dalam sistem rekomendasi mereka untuk merekomendasikan film atau acara TV berdasarkan sejarah tontonannya dan referensi dari mereka. Lalu ada sistem pakar expert system. Jadi sistem pakar ini adalah contoh klasik dari algoritma berbasis pengetahuan. Mereka memanfaatkan pengetahuan yang dikumpulkan dari seorang ahli atau manusia dalam suatu domain tertentu dan menggunakan aturan-aturan yang terkait untuk memberikan solusi atau rekomendasi. Contoh penerapannya itu sebuah sistem pakar ini di dalam bidang medis dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Sistem ini akan menggunakan pengetahuan medis yang ada dan pertanyaan kepada pasien untuk mencapai diagnosis yang akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rian. First order logic atau logika order pertama. Logika order pertama adalah jenis logika formal yang digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan dalam bentuk predikat, objek, dan variabel, dan juga aturan logika. Ini memungkinkan pengetahuan yang lebih kompleks dengan kemampuan untuk menggambarkan kuantifikasi dan hubungan antar objek. Jadi contoh penerapannya dalam sistem pakar medis, logika orde pertama dapat digunakan untuk mempresentasikan aturan-aturan kompleks tentang diagnosa penyakit. Misalnya, jika pasien memiliki gejala A dan gejala B, maka pasien mungkin menderita penyakit X. Next. Inference proportional logic atau penalaran dalam logika proporsi. Logika proposisional adalah jenis logika formal yang menggunakan proposisi atau pernyataan atomik sebagai dasar representasinya. Ini terutama berguna untuk penarikan kesimpulan sederhana berdasarkan aturan logika. Contoh penerapannya, dalam sistem keamanan perbankan, logika proporsional dapat digunakan untuk menentukan apakah alarm harus diaktifkan atau tidak. Jadi misalnya jika pintu bank terbuka dan tidak ada staf yang memasuki kode akses, maka aktifkan alarm. Next. Reasoning under
uncertainty atau penalaran di bawah ketidakpastian. Ini adalah metode yang digunakan dalam penalaran ketika informasi yang tersedia tidak cukup pasti atau lengkap. Ini melibatkan penggunaan teori probabilitas atau logika ketidakpastian untuk membuat keputusan. Jadi contoh penerapannya dalam sistem rekomendasi film, ketidakpastian dapat muncul ketika sistem tidak memiliki cukup data tentang preferensi pengguna. Dalam hal ini, metode reasoning under uncertainty dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi dengan tingkat keyakinan yang sesuai. Next. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.